Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kembali di dalam permasalahan yang berhubungan dengan zakat fitrah. Insya Allah ya, di dalam satu video ini saya ingin membahas langsung 3 kali pembahasan mengenai zakat fitrah. Seperti itu ya. Baik, untuk pembahasan yang pertama, di dalam menerima zakat, orang yang berhak menerima zakat itu kan ada 8 golongan ya. Ada fakir, miskin, gozin, amil, rikun, sabilun, gorimun, dan juga mu'alafun. Dan di sana tidak ada dikatakan bahwa yang berhak menerima zakat itu adalah waladun, artinya adalah seorang anak. Nah, ini bagaimana sih? Misalkan ada salah satu kejadian bahwa ada orang tua yang memberikan zakat fitrahnya tersebut kepada anaknya. Nah, apakah itu dikatakan syah mengeluarkan zakat fitrah tersebut kepada anaknya? Sedangkan kan di dalam Al-Quran yang tertera di dalam surat At-Taubah ayat ke-60 di sana tidak ada dikatakan orang yang berhak menerima zakat itu adalah seorang anak. Nah, maka kalau saya lihat referensi di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin pada Shahifah ke-173, di sini dikatakan ya juzu, diperbolehkan. Diperbolehkan apa? Daf'u zakatihi, kita memberikan zakat kepada siapa? Liwaladihi, kepada anaknya al-mukallafi, yang mana anaknya tersebut yang sudah mukallaf. Bisyartihi, nah tetapi di sini ada syaratnya. Loh, barusan di dalam kitab Bughiyah itu dihukuminya ya juzu, diperbolehkan. Sedangkan pada surat At-Taubah itu tidak dikatakan ada seorang anak yang berhak menerima zakat. Nah, jadi begini ya. Ini sebetulnya referensinya agak cukup panjang ya. Jadi saya langsung diterangkan saja ya apa yang ada di dalam kitab Bughiyah tersebut. Nah, di dalam kitab Bughiyah barusan sekali lagi dikatakan bahwa ya juzu, hukumnya diperbolehkan seorang anak, mana anaknya tersebut itu yang sudah mukallaf tetapi ya berhak untuk menerima zakat. Kenapa di dalam kitab ini dikatakan bahwa seorang anak pun berhak menerima zakat tetapi ada syaratnya? Syaratnya anaknya itu tersebut yang bukan sepenanggungan orang tuanya. Ya artinya yang anaknya itu yang sudah tidak lagi dibiayai oleh kedua orang tuanya. Misalkan kalau anaknya yang lagi sekolah, anaknya yang lagi pesantren, itu kan otomatis masih sepenanggungan orang tuanya ya kan? Meskipun anaknya yang sudah besar itu, misalkan anak yang sedang sekolah, yang kuliah misalkan, itu udah besar kan, tetapi karena anaknya yang tidak mempunyai penghasilan ya setiap bulannya dikasih biaya oleh orang tuanya. Nah berarti anak tersebut kan bisa dikatakan sepenanggungan orang tuanya. Nah berarti otomatis meskipun anak ini udah mukallaf, tetap anak ini tidak boleh ataupun tidak berhak menerima zakat. Misalkan contohnya ada seorang bapak yang mempunyai anak, misalkan anak laki-laki, anaknya itu misalkan menikah begitu ya, misalkan anaknya itu menikah. Nah ketika sesudah menikah, misalkan anaknya itu bisa dikatakan cukup fakir ataupun dikatakan miskin lah seperti itu. Sehingga, nah untuk anaknya seperti ini barulah boleh diberikan zakat meskipun oleh bapaknya sendiri. Alasan yang pertama karena anaknya tersebut mukallaf. Alasan yang kedua kenapa boleh diberi zakat karena anaknya ini yang bukan lagi sepenanggungan oleh orang tuanya. Artinya ya udah bebas lah ya, artinya tidak perlu dibiayai oleh kedua orang tuanya. Dan alasan yang ketiga yang memperkuat kenapa anak ini boleh diberi zakat karena anaknya ini termasuk anak yang fakir ataupun orang yang fakir ataupun orang yang miskin. Nah ini adalah 3 alasan yang memperbolehkan meskipun anaknya sendiri diberi zakat oleh kedua orang tuanya. Seperti itu ya. Jadi insya Allah bisa dipahami ya. Jadi boleh kita memberikan zakat kepada anak dengan mencapai syarat-syarat yang sudah ditentukan tersebut. Baik. Sekarang untuk permasalahan nih yang kedua, untuk permasalahan misalkan menzakati anak yang ada di luar daerah, boleh enggak? Jadi misalkan contoh yang kedua seperti ini ya. Kan kalau misalkan kita mengeluarkan zakat itu ya, apalagi ini adalah zakat fitrah, itu lebih baik sekali dan dianjurkan sekali oleh, bahkan ini oleh fatwa para ulama, memberikan zakatnya itu lebih baik di daerahnya masing-masing. Jadi artinya ya kita memberikan
zakat itu, misalkan kita nih berada di daerah mana? Kita berada di daerah saya misalkan berada di daerah kampung Anu misalkan ya, kampung A. Maka saya bagusnya memberikan zakat itu lihat dulu orang-orang kampung di sekitar saya ya, di kampung A tersebut. Lihat dulu ada nggak orang-orang yang berhak menerima zakat? Kalau ada orang yang berhak menerima zakat, lebih baik saya makmurkan dulu orang-orang yang berada di kampung sekitar saya. Jadi di dalam mengeluarkan zakat itu lebih baik jangan dikeluarkan kepada daerah yang lain, apalagi daerahnya yang jauh gitu ya. Misalkan sekarang saya itu di daerah Bandung ataupun Cicalengka, saya sengaja memberikan zakat misalkan ke daerah Sumatera misalkan ya, ataupun ke daerah Kalimantan. Itu merupakan hal yang tidak baik sekali, sehingga lebih baik itu di daerah ketika tempat kita itu tinggal, seperti itu. Kecuali kalau misalkan di daerah tersebut yang sulit sekali mencari orang yang berhak menerima zakat. Dan saya itu pernah membaca salah satu artikel bahwa di daerah negara Brunei Darussalam itu sudah sulit sekali untuk mengeluarkan zakat ataupun mencari orang yang berhak menerima zakat. Karena kebanyakan sekali orang-orang di daerah Brunei tersebut sudah cukup makmur, sehingga untuk mencari orang yang fakir ataupun untuk mencari orang yang miskin itu sangat sangat sulit sekali, seperti itu. Dan juga tidak sedikit yang mengeluarkan zakat fitrahnya itu bahkan ke negara tetangga ataupun ke negara yang lain, karena saking udah pada kaya-kayanya, seperti itu. Nah, baik, kita kembali lagi ke dalam permasalahannya ya. Nah, permasalahannya itu apa? Permasalahannya itu adalah misalkan saya gitu ya, misalkan saya gitu mempunyai 2 anak nih. Misalkan anak yang pertama itu yang lagi pesantren. Anak yang kedua saya itu misalkan lagi bekerja gitu. Dan bekerjanya itu cukup jauh dan pesantrennya cukup jauh sekali, misalkan di luar provinsi gitu ya. Saya ini orang Jawa Barat, misalkan anak saya yang satu bekerja misalkan di daerah Aceh misalkan, dan yang satu lagi pesantren misalkan di daerah Riau misalkan begitu. Sehingga kedua anak saya itu yang tidak memungkinkan untuk pulang ke rumah misalkan dengan alasan karena tidak punya ongkos misalkan ya, karena ongkosnya yang begitu mahal sekali. Nah, kemudian apakah saya selaku orang tua boleh nggak sih mengeluarkan zakat fitrah untuk kedua anak saya di daerah saya, tempat saya tinggal, sedangkan anak saya itu kan tidak ada di sini. Anak saya itu yang satu ada di Aceh dan yang satu ada di Riau misalkan. Maka dari referensi yang saya temukan itu ada beberapa referensi kitab ya untuk memperkuatnya. Di antaranya ada di dalam kitab Nihayatu Zen, ada juga di dalam kitab Bugiyah juga ada itu keterangannya seperti itu. Jadi intinya dari referensi yang saya temukan bahwa kalau misalkan untuk anak santri, meskipun orang tuanya itu tidak meminta izin kepada anaknya yang sedang pesantren, itu tidak apa-apa. Keluarkanlah zakat di tempat aku ini berada, si ibu ini berada, seperti itu. Tetapi kalau untuk anak yang satu lagi yang sedang merantaunya dikarenakan bekerja, itu jika ingin mengeluarkan zakat fitrah, misalkan ibunya yang ingin mengeluarkan zakat fitrah, maka itu diwajibkan harus harus memberi izin dulu kepada anak yang sedang merantau tersebut yang dikarenakan bekerja. Kenapa loh kok berbeda? Karena begini, karena kalau anak yang santri itu setiap bulannya itu masih tanggungan orang tuanya. Artinya ya anak yang pesantren tersebut setiap bulannya yang masih tetap kan diberikan ifekah, nafkah oleh kedua orang tuanya. Sedangkan anak saya yang satunya lagi yang sudah bekerja itu tidak diberikan ifekah pada setiap bulannya, dikarenakan anak saya yang merantau yang satu lagi ini yang sudah mampu untuk menghasilkan nafkahnya ataupun rezekinya itu sendiri, seperti itu. Nah, itu kan menjadikan salah satu alasan. Dan apakah itu hukumnya sah? Itu dikatakan hukumnya sah meskipun anak kita itu pada saat ini tidak berada di daerah ataupun bersama dengan kita selaku orang tuanya, seperti itu. Itu adalah untuk solusinya ya. Ataupun bisa sih pada zaman sekarang untuk solusi yang kedua, bisa saja kalau misalkan ingin mengeluarkan zakat fitrahnya di sana, sekarang kan
kita bisa mentransfer uang kepada anak kita yang sedang pesantren, misalkan ini nak untuk mengeluarkan zakat fitrah, keluarkanlah zakat fitrah di sana. Tetapi kan ketika pada ulama yang mengarang ini kitab itu kan pada zaman itu kan belum bisa untuk mentransfer uang, dan kemungkinan anak yang lagi pesantren tersebut uangnya yang sangat terbatas sekali sehingga tidak mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah, seperti itu ya. Jadi insya Allah ya bisa kita pahami. Permasalahan yang ketiga, boleh nggak sih kalau misalkan kita itu mengeluarkan zakat fitrah kepada santri? Nah, itu pertanyaannya. Boleh gak sih kalau kita mengeluarkan zakat fitrah kepada santri? Sedangkan kan kalau kata santri, aku tidak mendapati salah satu orang yang berhak mendapati zakat itu ada bahasa ataupun ada kata santri. Memang tidak ada bahasa santri, tetapi sebagian ulama berpendapat, misalkan di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab pada juz ke-6 pada Shahifah 177, kata santri itu termasuk ke dalam fisabilillah. Artinya sabilillah itu adalah orang yang sedang berjuang di jalan agama Allah. Itu sih memang konteksnya luas, artinya yang sedang berjuang di jalan agama Allah. Meskipun pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah, yang diartikan fisabilillah ini adalah orang yang sedang berperang, seperti itu ya. Dikarenakan ini adalah konteksnya yang secara umum, sehingga sebagian ulama yang berfatwa di dalam kitab-kitabnya itu mengatakan bahwa fisabilillah pun ini termasuk misalkan kepada para kiai ataupun kepada para ajengan begitu ya, ataupun sekarang malah populernya dengan para asatidz begitu ya. Itu boleh, termasuk juga santrinya itu boleh untuk menerima zakat, karena orang-orang ini orang-orang yang memang sedang berjuang untuk mengembangkan ataupun mengemban agama Allah, seperti itu. Jadi konteksnya yang sedang berjuang di jalan agama Allah itu adalah fisabilillah, dan para santri ataupun para kiai itu termasuk ke dalam golongan fisabilillah. Meskipun saya juga pernah mendengar sih ada sebagian ya ajengan lah begitu, ada yang ataupun asatidz yang menghukumi itu tidak boleh, katanya tidak termasuk. Tetapi kenapa saya berani mengatakan menghukumi boleh, itu pun saya ketemukan ada di dalam beberapa referensi kitab, di antaranya ada di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, dan juga saya ketemui misalkan di dalam kitab Mawahibul Fadil min Fatawi pada Shahifah 3839, ataupun di dalam masih di dalam kitab Fatawi pada juz ke-5 pada Shahifah 52. Jadi bagi yang pengen memperdalam ilmu kitabnya maka bisa saja ya disamakan ataupun dicari buka referensinya, seperti itu. Baik, mungkin itu ya 3 pembahasan yang berhubungan dengan zakat fitrah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang selalu saya sampaikan setiap harinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya kepada semua orang yang mendengarkan akan ilmu yang saya sampaikan ini. Amin. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.